Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Salam jumpa kembali di channel Indonesia Sejahtera-Wis. Channel berbagi manfaat, inspirasi, solusi, pandangan, gagasan, harapan dengan sudut pandang yang berbeda. Kembali bersama Wahyu Habsoro Wibowo di sini. Salam kebangkitan, salam kemajuan, salam kemapanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang istiqomah mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini kita hidup di dunia yang orang banyak mengatakan bahwa kita sekarang di era modernisasi, era zaman modern. Namun kalau kita mau melihat secara nyata pada hari ini, jurang yang kaya dan miskin justru semakin dalam. Harta berputar di tangan segelintir orang, sementara jutaan lainnya berjuang hanya untuk bertahan hidup. Di dunia yang penuh dengan gedung-gedung tinggi, di negeri yang orang bilang kaya, ternyata masih banyak perut-perut yang lapar. Masih banyak anak-anak yang tidur tanpa makan. Masih banyak ibu-ibu yang menangis karena tidak mampu memberikan nafkah yang cukup buat anak-anaknya. Pertanyaannya sederhana. Di mana posisi kita sebenarnya? Dan di mana Islam ditempatkan? Apakah Islam hanya datang membawa ibadah ritual, atau juga membawa solusi terhadap problematik yang sistemik bagi kesejahteraan umat manusia? Al-Quran dan As-Sunnah menjawab dengan tegas. Islam adalah agama keadilan sosial yang memberikan solusi bagi setiap persoalan dan masalah, baik di dunia maupun di akhirat. Dan salah satu pilar utamanya terhadap permasalahan yang ada pada saat ini yang berkaitan dengan keadilan sosial adalah dengan adanya sistem siswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ini bukan sekadar amal, tetapi ini merupakan sistem distribusi kekayaan yang dirancang langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siswa dalam Al-Quran merupakan perintah struktural, bukan opsional. Siswa bukan amal, tetapi sistem. Islam tidak datang hanya
untuk mengatur sujud kita. Islam datang untuk mengatur kehidupan kita. Allah tidak berkata anjurkan zakat. Allah dengan firman-Nya, khudz min amwalihim shadaqah. Ambillah zakat dari harta mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Ini merupakan perintah. Ini merupakan kewajiban. Ini merupakan sistem. Zakat bukan sesuatu yang sifatnya belas kasihan. Zakat adalah hak orang miskin yang dititipkan di harta orang kaya. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka. Jadi, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, karena dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Quran Surat At-Taubah 103. Perhatikan, Allah tidak berkata anjurkan, tetapi khudz, ambillah. Zakat adalah kewajiban publik, bukan sekadar kesalehan pribadi. Allah juga menegaskan, kaila yakuna dulatam bainal a'niya'i minkum, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Quran Surat Al-Hasr ayat 7. Inilah prinsip ekonomi Islam: anti penumpukan harta, anti oligarki, dan anti ketimpangan struktural. Siswaf adalah mekanisme agar kekayaan mengalir, bukan membeku. Islam membenci penumpukan harta. Islam melawan keserakahan. Islam mengalirkan harta, bukan membiarkannya membusuk. Jika hari ini harta hanya berputar di elit, di orang-orang kaya, maka yang bermasalah bukan Islamnya, tetapi umatnya yang lalai menjalankan sistem Islam. Delapan asnaf arsitektur kesejahteraan Islam. 8 asnaf yang merupakan keadilan yang terukur. Allah telah menetapkannya dengan sangat rinci. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ba'nis sabil faridotam minallah wallahu alimun hakim.
Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berutang untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang memerlukan pertolongan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, bahwa sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang di jalan Allah, dan ibnu sabil. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Ini bukan daftar amal, ini merupakan desain sosial. Allah menyebut satu persatu: fakir, miskin, amil, mu'alaf, orang-orang yang berutang, yang terbelenggu, yang berjuang, yang kehabisan bekal. Ini bukan daftar sedekah, ini merupakan arsitektur peradaban. Islam tidak membiarkan satu kelompok pun jatuh tanpa adanya jaring pengaman. Islam menjamin basic needs bagi fakir miskin. Islam mengelola administrasi profesional bagi amil. Islam menjaga stabilitas sosial bagi mu'alaf. Islam menghapus perbudakan struktural bagi rikob, dan Islam menyelamatkan dari jerat hutang bagi ghorimin, dan Islam membangun peradaban dan dakwah bagi fisabilillah. Juga Islam melindungi mobilitas manusia, ibnu sabil. Jadi tidak ada satupun sistem kesejahteraan modern yang sedetil dan yang seseimbang ini. Siswa dalam sunnah, iman yang terukur secara sosial. Iman tidak boleh egois. Sedekah tidak akan pernah memiskinkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah beriman seseorang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan. Hadis riwayat Baihaqi. Dengar baik-baik, tidak beriman. Iman tidak diukur dari panjangnya doa, tetapi dari kepedulian sosialnya. Jika kita sholat namun membiarkan kemiskinan di sekitar kita, maka ada yang cacat dalam iman kita. Iman dalam Islam bukan hanya urusan hati, tetapi terukur dari kondisi sosial di sekitar kita.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Lalu, apa yang mengurangi harta? Yang mengurangi harta adalah keserakahan. Lalu, apa yang melipat gandakan harta? Yang melipat gandakan harta adalah keikhlasan. Memberi bukan membuat kita miskin, justru menahanlah yang mengeringkan jiwa. Karena dalam logika Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi sama dengan membersihkan, berbagi sama dengan melipat gandakan, sedangkan menahan sama dengan mengeraskan hati. Siswaf adalah terapi spiritual sekaligus solusi ekonomi yang ada di dalam masyarakat. Baitul Mal, contoh historis kejayaan sistem, bahwa sejarah telah membuktikan. Lihatlah sejarah, bukan hanya teori. Mari kita lihat sejarah. Pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Baitul Mal berfungsi sebagai pusat keuangan negara, lembaga redistribusi yang menjamin kesejahteraan rakyat. Negara bertanggung jawab terhadap tunjangan fakir miskin, gaji aparat, termasuk bantuan bagi janda dan anak-anak yatim. Di masa Umar bin Khattab, Baitul Mal berdiri sebagai penjaga kesejahteraan umat, dan puncaknya terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz. Sejarah telah mencatat petugas zakat berkeliling, namun tidak menemukan satupun orang yang berhak menerima zakat. Petugas zakat berjalan berkeliling, namun tidak menemukan satupun orang miskin. Bukan karena rakyat jadi malaikat, tetapi karena sistem Islam dijalankan dengan sepenuh hati. Bukan karena rakyat kaya raya, tetapi karena kemiskinan struktural telah dihapuskan. Ini bukan utopia, ini fakta sejarah Islam. Siswaf hari ini, dari amal menuju sistem. Masalah kita hari ini kita rajin bersedekah, namun malas membangun sistem. Kita merasa terharu sesaat terhadap musibah, terhadap kemiskinan yang terjadi di sekitar kita, tetapi lupa akan keberlanjutan. Siswaf
direduksi jadi musiman. Padahal Allah merancang zizwaf untuk sepanjang waktu, sepanjang zaman. Masalah kita hari ini bukan pada kekurangan harta, tetapi ketiadaan sistem yang adil. Zizwaf sering direduksi hanya musiman, hanya emosional, hanya karitatif. Padahal seharusnya zizwaf harus produktif, terkelola, berkelanjutan, dan solutif. Bayangkan jika zakat dikelola secara profesional, wakaf menjadi aset-aset produktif, infak dan sedekah menjadi modal sosial umat, maka Islam tidak hanya mengajarkan sabar dalam miskin dan kepapaan maupun kekurangan, tetapi Islam akan menghapus kemiskinan itu sendiri. Saudaraku, zizwaf bukan sekadar memberi, tetapi menegakkan keadilan. Bukan sekadar ibadah, tetapi menjadi fondasi welfare state Islam. Dan semua itu bermula dari satu kesadaran bahwa harta adalah amanah dan kesejahteraan adalah tanggung jawab bersama. Saudaraku, Islam tidak mengajarkan kita meromantisasi kemiskinan. Islam mengajarkan menghapus kemiskinan. Zakat harus ditegakkan, wakaf harus dihidupkan, infak dan sedekah harus dikelola dengan baik. Inilah wajah Islam yang sesungguhnya. Iman yang bekerja, ibadah yang menyejahterakan, agama yang membangun peradaban. Mari, sebagai penutup, kita akan berdoa dengan khusyuk. Ya Allah, jangan jadikan kami hamba yang rajin berdoa, namun lalai terhadap penderitaan sesama. Lembutkan hati kami, bersihkan harta kami, tegakkan keadilan-Mu melalui tangan-tangan kami. Jadikan zakat kami penolong kaum yang lemah. Jadikan wakaf kami warisan peradaban. Allahumma ya Allah, Engkau yang maha kaya dan maha memberi. Bersihkan harta kami dengan zakat. Lembutkan hati kami dengan sedekah. Kuatkan umat ini dengan wakaf, dan tegakkanlah keadilan-Mu di tengah masyarakat kami. Jadikanlah kami bagian dari hamba-hamba-Mu yang menjadikan iman sebagai jalan kesejahteraan, dan jadikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa martabat kehormatan satu negara harus diperjuangkan oleh diri kita sendiri bersama-sama dengan warga anak bangsa yang ada di dalamnya. Martabat kehormatan tidak akan bisa diperoleh hanya dengan berharap dari hadiah pemberian, apalagi dengan cuma-cuma. Indonesia hebat, bangsa terhormat, rakyat bermartabat. Merdeka, merdeka, merdeka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Ilahi Rabbi meridhoi apa yang kita ikhtiarkan. Amin. Tonton terus tayangan kami berikutnya. Mari kita wujudkan Indonesia sejahtera, dimulai dari diri kita. Untuk bangsa kita, kita mulai langkah kecil menuju perubahan besar. Persatuan, kerja nyata, dan tekad kuat, Indonesia akan berdiri tegak di atas kakinya sendiri, disegani dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.